Kedua, ahli Taurat dan orang Farisi itu taat. Engkau harus merenungkan Taurat itu apa dibilangnya? Siang dan kita buat. Hai, ada standar yang Yesus sampaikan sekarang. Orang Farisi dan ahli Taurat sangat disiplin. Jam 2 ibadah, 2:15 mereka udah ada. I'm talking. Itu yang ahli Taurat, orang Farisi lakukan. Gak akan mereka pergi ke bait Allah telat. No way. Yesus bilang apa? Hidup keagamaanmu harus lebih. Orang-orang ini punya komitmen dan punya konsistensi. Bapak Ibu tahu kalau orang ahli Taurat, orang Farisi kalau berdoa, kalau saudara pergi ke Israel, datanglah ke, saya lupa waktu itu saya sempat pergi, kalau nggak salah satu makamnya siapa gitu, entah Daud, entah Yakub, pokoknya saya lupa. Tapi di situ mereka ada berdoa. Bapak Ibu tahu mereka berdoa, ikat sini, ikat di sini, Taurat ada di sini, ada di sini. Mereka berdoa berjam-jam, berjam-jam. Kita bisa begitu kalau ada musiknya. Berjam-jam. Mereka nggak ada musik. Berdoa. Konsen. Gimana kita mau lebih baik dari mereka? Gimana kita mau lebih benar dari mereka? Yesus bilang itu loh. Yesus bilang itu. Dan nyata, karena mereka belajar dengan sungguh-sungguh tentang Taurat dan kitab para nabi, terbukti dalam Alkitab Bapak Ibu. Saya ambil satu peristiwa. Orang Majus dari timur datang melihat bintang, ya kan? Mencari siapa? Mencari raja. Karena mereka tahu nih ada bintang yang lain nih mengarahkan mereka. Begitu sampai mereka di daerahnya Israel, mereka pakai logika mereka. Kalau cari raja berarti mesti ke istana. Sama kayak kalau cari saksang, jangan ke rumah makan Padang. Pergi ke Lapo. Dapat. Mereka punya logika, cari raja mesti ke istana. Mereka ke Yerusalem, ke istananya Herodes. Nanya di manakah raja yang baru dilahirkan itu? Herodes marah. Tahu kan kisah Natal ini? Jemaat, marilah bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Matius 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Matius 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20 yang menyatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu
meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mungkin Pak Oscar kalau silau kena terang dunia, boleh, kasihan, soalnya tadi so begini-begini. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah baca, Yesus berbicara tentang ada beberapa hal dalam bacaan kita. Yesus bicara, kamu adalah garam dunia, lalu Yesus bicara, kamu adalah terang dunia. Saya nggak akan fokus di sini, karena saya sudah pernah mengkhotbahkan ini. Tapi ada hal yang menarik ketika Tuhan Yesus sedang berkhotbah di bukit ini. Ini bagian dari khotbah Yesus di bukit, lanjutan yang lalu, ya. Sabda-sabda bahagia, the Beatitudes. Ini lanjutannya. Jadi Yesus setelah bilang berbahagialah kamu, lalu dia bilang kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Nah, di tengah khotbah di bukit ketika Yesus bicara tentang garam dan terang dunia, Yesus langsung menyinggung tentang hukum Taurat dan kebenaran hidup. Ini bukan kebetulan. Yesus sudah merencanakan ini. Yesus sedang menunjukkan bahwa hidup sebagai garam dunia dan terang dunia tidak akan mungkin dijalani tanpa hidup yang benar di hadapan Allah. Saya ulangi. Ya. Hidup sebagai garam dunia, karena Yesus bilang kamu adalah garam dunia, dan hidup sebagai terang dunia, itu tidak akan mungkin bisa dijalani tanpa hidup yang benar di hadapan Allah. Yesus saat itu sedang bicara kepada banyak orang. Dari berbagai latar belakang. Termasuk kepada orang-orang Yahudi yang sangat menghormati hukum Taurat. Kalau saya tanya di sini dari sekian kita, paling nggak dari 10 hukum Bapak Ibu hafal ya?
Kalau anak katekisasi saya harus hafal, nanti itu PR-nya Ria dan Jessica, gitu ya. Paling enggak kita hafal. Saya yakin, saya beriman bahwa Bapak Ibu menghafal. Oke? Ya. Nah, ketika Yesus berbicara kepada mereka, para audiensnya, Yesus mau menekankan gini, Taurat itu juga adalah sebuah pusat kehidupan beriman. Itu yang diyakini orang Yahudi. Itu yang diyakini ahli Taurat. Itu yang diyakini oleh para Farisi. Tetapi masalahnya, Taurat sering dipahami hanya sebatas aturan-aturan lahiriah. Itu problemnya. Dan Yesus menegaskan, Dia datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi menggenapi. Menggenapi itu berarti gini. Kalau hukum Taurat tadinya, saya mau pakai apa ya? Saya pakai buku ini. Hukum Taurat sebenarnya arahnya tujuannya ke sana. Maka hukum Taurat ini dipakai oleh ahli Taurat dan para orang Farisi melenceng. Karena banyak sekali aturan-aturan ini juga dipakai untuk kepentingan mereka. Maka Yesus bilang, aku datang bukan menghilangkan ini. Tapi aku datang membuat ini yang tadinya udah kamu setir ke sini, balik pada tujuan utama, mengapa Allah memberi hukum Taurat. Dan Yesus juga mau menyatakan, bahwa Taurat itu sejatinya adalah menyatakan kehendak Allah supaya manusia secara utuh hidup di dalam kasih. Nah, Taurat itu sebenarnya menunjukkan keberdosaan manusia. Sekarang saya tanya, udahlah saya tes sedikit lah, tapi saya nggak nunjuk orang ya. Siapa yang tahu silahkan jawab. Ada hadiahnya. Hadiahnya saya doakan nanti di rumah. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Hukum kelima dalam hukum Taurat berbunyi, dari sini saya dengar, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Pertanyaan saya, dari kita semua, ada yang nggak pernah langgar ini? Siapa yang berani tunjuk tangan? Saya biar anak mami, tapi saya nggak berani bilang saya nggak pernah melanggar hukum ini. Dari 10 loh, dari 10. Ingat dan kuduskanlah hari, loh. Ada yang nggak pernah melanggar ini? Nah, ini yang mau ditunjukkan, yang mau disampaikan bahwa hukum Taurat itu menunjukkan keberdosaan manusia. Dan manusia nggak punya daya untuk mentaati 100% hukum Taurat. Hukum Taurat itu mengungkapkan kita, kelemahan kita, dosa kita. Dan hukum Taurat ini yang dibilang digenapi di dalam Yesus. Merupakan jalan supaya manusia memahami keselamatan melalui anugerah di dalam Kristus Yesus. Saya ulangi ya, supaya Bapak Ibu fokus di sini. Hukum Taurat justru mengungkapkan manusia untuk sadar bahwa dia tidak bisa menggenapi hukum Taurat, dia tidak bisa melaksanakan hukum Taurat, sehingga nantinya dia memahami keselamatan yang dianugerahkan Allah di dalam Yesus. Karena gini, kalau nggak ada seorang pun yang dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, lalu masih adakah harapan di bumi? Puji Tuhan, ketidakberdayaan manusia, ketika 10 hukum ini nggak bisa kita lakukan semua, it's not the end.
Puji Tuhan. Ketidakberdayaan manusia melakukan hukum Taurat bukan berarti nggak ada harapan. Hukum Taurat menyingkapkan bahwa manusia dalam keberdosaannya nggak bisa melakukan hukum Taurat. Lalu upah dosa itu apa? Maut. Dari hukum Taurat kita tahu bahwa upah dosa maut. Dan saya tidak bisa melakukan semua hukum Taurat. Dan hukum Taurat menyingkapkan bagaimana keberdosaan kita. Tapi puji Tuhan saya bilang, this is not the end. Kristus datang menggenapi hukum Taurat dengan membawa Injil kasih karunia. Tanpa Kristus, Taurat akan terasa sangat berat. Dan hidup beriman itu menjadi beban yang sangat berat. Kenapa? Dengar baik ini Bapak Ibu. Hukum Taurat menuntut kesempurnaan dari orang berdosa. Maka tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah melanggar hukum Taurat. Hukum Taurat menuntut kesempurnaan orang berdosa. Apakah mungkin? Bapak Ibu tahu hukum Taurat bukan cuma 10, 600 lebih itu hukum. Nggak akan pernah mungkin. Tapi puji Tuhan, Kristus memberi kasih karunia. Apa bedanya? Kalau Taurat menuntut kesempurnaan orang berdosa, kasih karunia menganugerahkan kesempurnaan bagi orang berdosa. Kasih karunia tidak menghapus kebenaran, tetapi memberi kita kuasa untuk hidup benar. Makanya dikatakan, kamu dibenarkan di dalam Kristus. Gak ada kita yang bisa ikut hukum Taurat. Makanya saya bilang, puji Tuhan, Kristus menggenapi hukum Taurat. Nah, saya masuk intinya sekarang. Tolong ditampilkan ayat 20. Ini ngeri-ngeri sedap. Bapak Ibu baca baik-baik ya. Saya baca pelan-pelan supaya Bapak Ibu dapat intinya. Yesus bilang begini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Yesus bilang apa di ujung? Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu harus paham, Yesus bukan mau bilang ahli Taurat dan orang Farisi salah 100%. No. Tapi Yesus bilang, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar, tidak lebih baik dari mereka, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Saya minta tolong lagi ditampilkan. Sorry tadi saya lupa bilang. Ya, kepada tim IT. Matius pasal 23. Masih di Injil Matius, ada sesuatu yang Tuhan Yesus bilang. Matius pasal 23, ayat 2 dan 3. Ini yang saya mau, ini dari sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus nggak bilang ahli Taurat dan orang Farisi itu buruk 100%. No. Lihat di sini. Ya, ini ayat 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ayat berikutnya. Sebab itu Yesus bilang apa? Turutilah dan lakukanlah apa? Segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajar tapi mereka tidak. Nah, Yesus bilang,
Di sini berarti kita punya pemahaman nih, bahwa kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar, berarti sebenarnya ada juga yang benar dari orang Farisi dan ahli Taurat. Enggak semuanya buruk. Bapak Ibu dapat poinnya di sini? Oke, sekarang saya masuk. Yesus menginginkan para pengikutnya memiliki kehidupan keagamaan yang lebih dari para Farisi dan ahli Taurat. Percaya saya bahwa untuk bisa sama seperti mereka aja itu bukan hal yang gampang. Yesus menuntut apa? Harus lebih kan gitu. Sama aja tuh gak gampang. Kenapa? Para pemuka agama Yahudi ini sangat bersemangat dan detail dalam memelihara Taurat. Detail. Farisi dan ahli Taurat, satu, sangat unggul dalam ritual. Mereka berdoa berjam-jam. Siapa yang berdoa di sini berjam-jam? Kita tidur berjam-jam. Ya. Mereka lakukan itu berjam-jam. Dan Yesus lakukan itu enggak? Ya. Makanya Yesus bilang, kamu harus lebih dari mereka. Kedua, ahli Taurat dan orang Farisi itu taat. Engkau harus merenungkan Taurat itu apa dibilangnya? Siang dan kita buat. Hai, ada standar yang Yesus sampaikan sekarang. Orang Farisi dan ahli Taurat sangat disiplin. Jam 2 ibadah, 2:15 mereka udah ada. I'm talking. Itu yang ahli Taurat, orang Farisi lakukan. Gak akan mereka pergi ke bait Allah telat. No way. Yesus bilang apa? Hidup keagamaanmu harus lebih. Orang-orang ini punya komitmen dan punya konsistensi. Bapak Ibu tahu kalau orang ahli Taurat, orang Farisi kalau berdoa, kalau saudara pergi ke Israel, datanglah ke, saya lupa waktu itu saya sempat pergi, kalau nggak salah satu makamnya siapa gitu, entah Daud, entah Yakub, pokoknya saya lupa. Tapi di situ mereka ada berdoa. Bapak Ibu tahu mereka berdoa, ikat sini, ikat di sini, Taurat ada di sini, ada di sini. Mereka berdoa berjam-jam, berjam-jam. Kita bisa begitu kalau ada musiknya, berjam-jam. Mereka nggak ada musik, berdoa, konsen. Gimana kita mau lebih baik dari mereka? Gimana kita mau lebih benar dari mereka? Yesus bilang itu loh. Yesus bilang itu. Dan nyata, karena mereka belajar dengan sungguh-sungguh tentang Taurat dan kitab para nabi, terbukti dalam Alkitab Bapak Ibu. Saya ambil satu peristiwa. Orang Majus dari timur datang melihat bintang, ya kan? Mencari siapa? Mencari raja. Karena mereka tahu nih ada bintang yang lain nih, mengarahkan mereka. Begitu sampai mereka di daerahnya Israel, mereka pakai logika mereka. Kalau cari raja berarti mesti ke istana. Sama kayak kalau cari saksang, jangan ke rumah makan Padang.
Pergi ke Lapo. Dapat. Mereka punya logika, cari raja mesti ke istana. Mereka ke Yerusalem, ke istananya Herodes. Nanya di manakah raja yang baru dilahirkan itu. Herodes marah. Tahu kan kisah Natal ini? Herodes marah karena ada pertanyaan dari Majus. I am the king katanya. Tapi kok ada pertanyaan, yang dipanggil tahu nggak siapa? Ahli Taurat dan para Farisi. Herodes panggil, jawab orang Majus ini. Dan ahli Taurat Farisi bilang apa? Ada tertulis di Mika. Hai Bethlehem Efrata, di sanalah kamu akan menemukan itu. Makanya Herodes bilang di Bethlehem, bayi di bawah 2 tahun. Tapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu, yang kasih jawaban kepada orang Majus siapa? Ahli Taurat dan Farisi. Kenapa mereka bisa kasih jawab? Karena mereka belajar. Kalau ada orang tanya kepada kita, akankah kita bisa jawab firman? Kalau ada orang tanya, ini tanya pendeta. Hehehe. Hidup keagamaanmu harus lebih baik. Harus lebih benar. Saya minta ditampilkan ini. Matius 5 lagi tuh, ayat 20. Ngeri Bapak. Maka saya bilang ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu. Kalau soal disiplin, kita nggak ada apa-apanya sama mereka. Pada saat Yesus memerintahkan para pengikutnya untuk memiliki kebenaran di atas Farisi dan Taurat, ahli Taurat, yang Yesus minta adalah ada hal yang harus kita belajar juga dari mereka. Tapi masalah mereka adalah mereka kurang mengasihi Allah. Tapi nggak 100% buruk. Masalah mereka adalah Taurat dipahami hanya secara legalistik dan eksternal. Ketaatan hanya diukur dari perbuatan lahiriah, bukan hati. Saya ambil contoh sekarang bagi para driver. Kalau ada bus stop, berhenti, tulisan stopnya keluar, lampu merahnya nyala-nyala, berhenti nggak? Berhenti. Kenapa berhenti? 200 limpul. $250, siapa mau bayar? 500 apa lagi? Iya. Kita berhenti karena takut harus bayar denda. Tapi sebenarnya yang paling mendasar adalah kita berhenti karena kita mengasihi anak-anak yang sekolah. Jangan sampai kita tabrak mereka. Mereka ini masa depan lagi mau sekolah, ceria-ceria naik bus. Tapi kita semua, 99.9% yang bawa mobil pasti stop. $500 bos. Yang kita pikir $500-nya bukan karena kita mengasihi anak-anak itu. Sama-sama stop. Tapi kalau kita punya motivasi yang benar, dendanya diturunin jadi $50, jadi $10 atau $1 pun, kita akan tetap berhenti. Kalau kita dasarnya adalah karena mengasihi. Itu contoh. Maka ini yang Tuhan Yesus mau bilang, kegenapan dari hukum Taurat. Ketika Taurat bilang, mata ganti mata, gigi ganti gigi.
Kalau hukum itu masih ada sampai sekarang, omponglah saya. Tante Bi tahu ompong dia. Omponglah saya kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tukang gigi palsu sama dokter gigi laku. Ya. Tapi puji Tuhan, Yesus menggenapi hukum Taurat dengan mengatakan, jikalau ada orang tampar pipi kananmu, apa dibilang? Kasih pipi kiri. Itu Injil. Kalau kita menghayatinya, kita mungkin, mana mungkin Pak Pendeta? Iya, saya juga dulu pikir mana mungkin. Hal yang mustahil. Hidup di dunia yang jahat. Tapi ingat, Tuhan tidak jahat sama kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tergantung di salib sebagai kita. Karena kita menghayati itu, oh iya Tuhan. Maka enggak lagi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Pipi kasih pipi. Kan gitu. Taurat bilang begini, jangan membunuh. Hukum keberapa? 6. Taurat bilang jangan membunuh, tapi Injil bilang apa? Siapa yang membenci sesamanya manusia, ia adalah seorang pembunuh manusia. Ini yang saya bilang ngeri-ngeri sedap. Kita rasa, aduh hukum Taurat aja gak bisa, apalagi ini nih. Tapi Yesus datang memberi kasih karunia, bukan menuntut. Dia menyempurnakan kita. Tahukah kamu, dirimu adalah bait Roh Kudus di dalam. Dan itulah yang memampukan engkau. Enggak lagi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Pipi kasih pipi. Dulu lu beri. Apa? Gua bagi. Sekarang lu beri. Kasih jo terus. Tapi kan gak mungkin kita pikir ya. Ya gak mungkin. Bagi orang Yahudi itu kebodohan. Tapi itulah Injil kasih karunia. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berkata bahwa kebenaran kita harus lebih dari ahli Taurat dan para Farisi, Yesus tidak sedang meremehkan disiplinnya mereka. Mereka tekun, mereka tertib, mereka serius beragama. Tetapi yang Yesus mau katakan itu belum cukup. Karena kebenaran kerajaan Allah bukan hanya soal hidup yang rapi secara lahiriah, melainkan hati yang diubahkan. Orang Farisi hidup supaya terlihat benar. Mereka taat supaya kelihatan benar di hadapan orang. Tapi murid Kristus taat karena sudah mengalami kasih Allah. Mereka menjaga hukum ahli Taurat ini dan Farisi, tapi mereka kehilangan belas kasih. Yesus memanggil kita untuk menjaga hati agar bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan juga bisa mengasihi manusia seperti dirimu sendiri. Inilah kebenaran yang melampaui para Farisi dan ahli Taurat. Kita bukan lebih religius, tetapi kita lebih relasional, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Karena hidup yang benar, itu adalah hidup yang lahir dari hubungan yang hidup dengan Allah di dalam Kristus. Maka pertanyaan paling akhir di ujung khotbah saya, dan hendaklah ini kita jawab dengan melihat di ayat ini.
Maka pertanyaan yang muncul, apakah hidup saya, apakah hidup kita sudah lebih baik dan sudah lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi? Jawablah itu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,